Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Oke, di video kali ini gue akan bahas lagi teman-teman ya, pinjaman yang sudah ada di Play Store ya, ataupun di App Store. Ini adalah aplikasi Dana Kini ya. Banyak pertanyaan juga mungkin buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi Dana Kini menanyakan apa aja resikonya ketika kalian mengalami kendala telat bayar. Apakah sudah memiliki debt collector lapangan? Ya, nanti di video kali ini kita akan reviewnya teman-teman. Sebelum kita membahas resiko, teman-teman jika mengalami kendala telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Dana Kini, kita pahami dulu bahwasannya ya, Dana Kini ini adalah salah satu pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun di AEPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Artinya pinjaman Dana Kini ini adalah pinjaman legal, teman-teman. Nah, untuk fitur limitnya ya, Dana Kini ini mempunyai limit tinggi ya, maksimalnya itu bisa mencapai 30 juta rupiah dengan syarat dokumennya itu mengeluarkan slip gaji atau rekening koran, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum mempunyai slip gaji ya atau bidang usahanya di pedagang itu belum bisa, teman-teman. Ini hanya untuk karyawan saja ya, karena di sini untuk syarat dokumennya terutama adalah slip gaji atau rekening koran. Jadi bisa juga ya membeli barang di merchant-merchant atau e-commerce ternama ya seperti di Shopee, Tokopedia atau yang lainnya, teman-teman. Nah, biasanya apa saja Bang syarat untuk pengajuan pinjaman atau cicilan di Dana Kini? Oke, syaratnya itu usia minimal 21 tahun ya. Kemudian warga negara Indonesia tentunya memiliki KTP, berpenghasilan minimal 3 juta per bulan dan memiliki slip gaji ya atau rekening koran. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi jika teman-teman ingin meminjam di aplikasi Dana Kini, teman-teman. Oke, selanjutnya jika teman-teman yang sudah meminjam ya, kemudian kalian mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar, tentu kalian bertanya-tanya ya perihal masalah debt collector lapangan. Oke, ini gue rangkum dari beberapa pengalaman yang galbay di aplikasi pinjaman Dana Kini ya. Sekali lagi bahwasannya Dana Kini ini adalah pinjaman semi legal. Dimana kalau pinjaman semi legal itu jarang ada debt collector lapangannya, teman-teman. Ya, jadi untuk Dana Kini sampai saat ini belum ada debt collector lapangan atau pihak ketiga yang datang ke rumah jika teman-teman gagal bayar. Jadi aman teman-teman ya. Tapi untuk masalah teror ya atau ancaman, kemudian kalian yang dihubungi terus-menerus, itu yang kalian harus tetap menjaga mental ya, karena untuk teror seperti menghubungi kaliannya itu terus-menerusnya sangat barbar sekali ya, atau bisa jadi ada ancaman ya, kata-kata kasar yang keluar dari debt collector internal jika teman-teman tidak bisa membayar tagihannya. Apalagi teman-teman sudah telat lebih dari 1 bulan ya, kemudian 3 bulan atau bertahun-tahun. Apakah bakal tetap dihubungi Bang? Tetap teman-teman ya. Pada dasarnya nomor-nomor seperti kontak darurat itu bakal dihubungi oleh debt collector dari aplikasi Dana Kini, teman-teman. Ya. Nah, itu sebenarnya resiko yang paling berat yang harus kalian hadapi. Meskipun belum ada debt collector lapangan, tapi dia jalan satu-satunya atau andalannya itu adalah meneror nasabahnya supaya membayar dengan cara teror dan ancaman. Ya, seperti pinjaman online ilegal lah, bahasa kasarnya seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus kuatin mental ya untuk menghadapi teror-teror yang diberikan dari debt collector pinjaman Dana Kini. Ya, kuatin mental aja lah ya. Kalau bisa ya blokir nomor-nomor pinjaman Dana Kininya gitu ya. Copot kartu atau ganti kartu ya itu solusinya sih, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman gagal bayar. Selanjutnya untuk slik OJK-nya ya. Slik OJK-nya ini juga tidak berpengaruh juga karena Dana Kini belum bekerja sama dengan bank-bank besar ya, sehingga untuk masalah slik OJK data kalian itu tidak bakal masuk slik ya, dan data kalian masih aman. Hanya saja Dana Kini ini ya, karena dia pinjaman semi legal, dia bekerja sama atau ngeling teman-teman ya di beberapa pinjaman lain ya, seperti pinjaman UKU, Watas ya atau KTA Kilat Klik Kami. Ya, teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di pinjaman semi legal. Nah, itu resikonya karena tidak masuk slik ya.
hanya saja ke pusat data center di pinjaman semi legal. Oke, itu adalah beberapa resiko yang harus teman-teman hadapi jika mengalami kendala telat bayar di aplikasi pinjaman dana kini, teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.